Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Kristus. Pada kesempatan saat teduh kita hari ini, kita bersama akan membaca dan merenungkan Roma 2 ayat 17-29. Namun kita arahkan fokus kita pada ayat ke-23 hingga 24 saja. Demikian firman Tuhan. Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Jika dalam bagian sebelumnya, Paulus menentang dan menegur dosa kesombongan rohani yang ada pada diri orang-orang Yahudi pada masa itu, yang merasa begitu yakin diselamatkan karena memiliki Taurat dan mengetahui isi Taurat itu, maka pada bagian ini, dosa kemunafikan adalah dosa lainnya yang terkait dengan dosa sebelumnya, yang juga ditegur dengan keras oleh abdi Allah ini. Berkenaan dengan seriusnya dosa kemunafikan, saya mengutip tulisan terkait kitab Roma 2 ayat 17-29 yang ditulis oleh R.C. Sproul, seorang pendeta, pengajar, dan penulis Kristen yang berkata demikian, kemunafikan adalah hal yang terkutuk. Itulah sebabnya Tuhan kita terus-menerus menegur orang-orang Farisi, ahli penyamaran yang berpura-pura memiliki kebenaran yang sebenarnya tidak mereka miliki. Salah satu alasan orang menyebut kita Kristen munafik adalah karena mereka menyadari bahwa kita tidak sempurna. Namun sebenarnya orang munafiklah yang mengaku lebih benar dari dirinya. Ini adalah masalah yang serius dan itulah yang Paulus bicarakan. Orang Yahudi begitu bangga akan status mereka sebagai keturunan lahiriah dari Abraham, bagian dari Israel jasmani yang kerap disebut umat pilihan Allah, yang berbeda dari bangsa-bangsa lainnya. Mereka juga bangga bahwa mereka satu-satunya penerima hukum dan wahyu Allah yang disebut Taurat melalui Musa, pemimpin besar mereka. Selain itu, mereka begitu yakin bahwa mereka telah dipilih untuk memberitahukan, mengajarkan, serta menuntun orang-orang kepada Taurat. Perhatikan ayat 17-20 di mana kata bersandar dan bersemegah dalam ayat ke-17 sesungguhnya bermakna negatif, yaitu keyakinan dan kebanggaan lahiriah pada Taurat secara fisik dan pada status mereka sebagai umat pilihan Allah. Yang mereka lupa adalah bahwasannya semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Namun dalam realita kehidupan mereka sehari-hari sebagai umat pilihan Allah, klaim mereka berbeda jauh dengan kenyataan serta gaya hidup mereka yang tetap hidup di dalam dosa-dosa yang mereka ketahui dan ajarkan kepada orang lain untuk tidak dilakukan, sebagaimana yang ditulis dalam ayat 20 hingga 23. Sebab itu dalam ayat yang ke-24, Paulus dengan berani dan tegas berkata bahwa mereka, Yahudi, adalah orang-orang yang sebenarnya telah mempermalukan atau merendahkan nama Tuhan dengan jalan dan gaya hidup yang bertentangan dengan apa yang mereka ketahui, banggakan, dan ajarkan kepada orang-orang dari berbagai bangsa lainnya. Selain itu, di ayat 25 hingga 29, Rasul Paulus ini pun mengoreksi pemahaman dan praktik sunat fisik yang dilakukan orang-orang Yahudi yang dianggap sebagai tanda keselamatan mereka yang menjamin mereka hidup bersama Allah kelak. Seperti pemahaman keliru sebagian orang Kristen dalam hal praktik baptisan air, di mana ada orang Kristen yang berpikir dibaptis agar selamat. Padahal sunat maupun baptisan air adalah suatu tanda simbolik dari keputusan seseorang untuk hidup baru sebagai milik Allah yang tidak lagi hidup di dalam dosa-dosanya, melainkan hidup di dalam iman yang dikaruniakan serta firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Paulus berkata, ada di antara orang-orang dari bangsa lain yang walau tidak memiliki Taurat fisik namun hidup dengan Taurat yang ditulis Tuhan di dalam hati nurani mereka. Ayat 27 hingga 29. Selain itu, meski tidak disunat secara fisik, namun orang-orang dari bangsa bukan Yahudi ada yang sesungguhnya sudah disunat hatinya. Inilah yang terpenting, sebab dari hati setiap orang dosa itu kemudian memancar keluar dalam beragam wujudnya. Bagaimana dengan kita sekalian hari ini? Adakah kita bangga menjadi Kristen yang disebut sebagai umat pilihan Allah? Telah dibaptis atau disidi dewasa, aktif dalam serangkaian pelayanan, ibadah, dan kegiatan-kegiatan gereja, namun sesungguhnya dalam keseharian kita, nilai-nilai Kristus ajarkan dan teladankan kepada kita tidak nyata kita hidupi, hingga sesungguhnya hidup kita bukan memuliakan Allah, melainkan merendahkan atau menghina nama Tuhan.
Kiranya kita dengan hati yang penuh pengakuan dan kerendahan hati, kita datang dan memohon pengampunan serta belas kasih Allah untuk memampukan hidup memuliakan Allah. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu ingatkan kami agar kami tidak terjebak di dalam kebanggaan semu yang sesungguhnya membawa kami jauh dari Tuhan dan tidak memuliakan Tuhan, melainkan menjadikan kami orang-orang Kristen yang palsu, orang-orang yang Kristen yang menyombongkan diri secara rohani, padahal sesungguhnya kami tidak sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan, tolong bantu kami agar kami peka dan senantiasa sadar akan hal ini, hingga dengan demikian mau terus bersandar pada Tuhan untuk hidup seturut ajaran dan teladan Kristus sendiri. Berikan kami kekuatan-Mu, berikan kami kemampuan-Mu Tuhan, agar melalui hidup kami ini yang telah Engkau tebus, nama-Mu dipermuliakan. Amin.